Bab 11. Kuasai ketakutan Anda. Keberanian adalah kekuatan melawan rasa takut. Penguasaan rasa takut bukan tiadanya rasa takut. Mark Twain. Mungkin tantangan terbesar yang akan Anda hadapi dalam kehidupan adalah menguasai ketakutan dan menciptakan keberanian. Ketakutan senantiasa menjadi musuh terbesar umat manusia. Ketika Franklin D. Roosevelt mengatakan, satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Dia mengatakan bahwa emosi ketakutan, bukannya kenyataan yang kita takutkan, itulah yang menyebabkan kita merasa cemas, stres, dan tidak bahagia. Ketika Anda mengembangkan kebiasaan berani dan kepercayaan diri yang sangat mantap, segala kemungkinan baru terbuka bagi Anda. Bayangkan saja apa yang berani Anda impikan atau lakukan jika Anda tidak takut apapun di dunia ini. Kembangkan kebiasaan berani. Untungnya, kebiasaan berani bisa dipelajari seperti kebiasaan apapun yang bisa dipelajari. Melalui pengulangan-pengulangan, kita harus terus-menerus menghadapi dan mengatasi ketakutan-ketakutan kita untuk membangun semacam keberanian yang memungkinkan kita menghadapi pasang surut kehidupan tanpa rasa takut. Titik awal dalam mengatasi ketakutan dan pengembangan keberanian adalah melihat berbagai faktor yang membuat kita takut. Sumber utama kebanyakan rasa takut adalah kebiasaan pada masa kecil yang biasanya terkait dengan kritik yang menghancurkan. Hal ini membuat kita memiliki dua jenis rasa takut yang utama. Takut gagal, yang menyebabkan kita berpikir, saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Dan takut penolakan, yang menyebabkan kita berpikir, saya harus, saya harus, saya harus. Ketika kita dikuasai ketakutan-ketakutan, kita menjadi terpaku dengan kemungkinan kehilangan uang kita, waktu kita, atau investasi emosional dalam satu hubungan. Kita menjadi peka berlebihan terhadap berbagai opini dan kritikan orang, yang terkadang sampai membuat kita takut melakukan apapun yang mungkin tidak disetujui orang lain. Ketakutan-ketakutan kita bisa melumpuhkan, sehingga menjauhkan kita dari tindakan-tindakan yang konstruktif menuju impian-impian dan tujuan-tujuan kita. Ketika kita dihimpit rasa takut, kita ragu dan lambat. Kita menjadi bimbang, kita menunda, kita berdalih dan mencari-cari alasan untuk mundur. Kita merasa frustasi, terperangkap dalam situasi, saya harus, tetapi saya tidak bisa. Dan saya tidak bisa, tetapi saya harus. Semakin Anda tahu, semakin kecil ketakutan Anda. Ketakutan juga disebabkan oleh ketidaktahuan. Ketika kita memiliki informasi terbatas, berbagai keraguan mendominasi kita. Kita menjadi tegang dan merasa tidak aman dengan hasil tindakan-tindakan kita. Ketidaktahuan menyebabkan kita merasa takut berubah, takut terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, dan menghindari melakukan sesuatu yang baru atau berbeda. Akan tetapi, hal yang sebaliknya juga benar adanya. Dengan mengumpulkan informasi lebih banyak dan lebih baik tentang masalah tertentu, maka keberanian dan rasa percaya diri kita akan meningkat dalam bidang tersebut. Anda bisa melihat hal ini dalam berbagai bidang kehidupan Anda, di mana Anda tidak memiliki rasa takut sama sekali, karena Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda merasa kompeten dan sangat mampu menangani apapun yang terjadi. Dua faktor lain yang turut menyumbang rasa takut adalah sakit dan kelelahan. Ketika Anda merasa lelah atau tidak sehat, atau ketika kondisi fisik Anda tidak bagus, Anda cenderung lebih takut dan ragu-ragu daripada ketika Anda merasa sehat dan penuh energi. Menganalisis ketakutan Anda. Jika Anda telah mengidentifikasi berbagai faktor penting yang menyebabkan Anda merasa takut, langkah berikutnya adalah secara objektif mendefinisikan dan menganalisis ketakutan-ketakutan Anda itu. Dalam satu lembar kertas, pada bagian atas tuliskan, apa yang saya takutkan. Ingat, semua orang cerdas takut terhadap sesuatu, memerhatikan kesehatan fisik, emosi, dan keuangan, serta orang-orang yang Anda sayangi. Memang normal dan wajar-wajar saja. Orang berani bukanlah orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Seperti kata Mark Twain, keberanian adalah kekuatan melawan rasa takut, menguasai rasa takut, bukan tiadanya rasa takut. Masalahnya bukan apakah Anda takut atau tidak, kita semua mempunyai rasa takut. Satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimana Anda menghadapi rasa takut? Orang berani adalah orang yang terus melangkah terlepas adanya rasa takut. Dan berikut adalah poin pentingnya. Ketika Anda menghadapi berbagai ketakutan dan Anda harus melangkah menuju sumber atau penyebab rasa takut tersebut, maka ketakutan-ketakutan yang Anda rasakan akan berkurang dan penghargaan diri serta rasa percaya diri Anda meningkat. Seperti yang ditulis Emerson, lakukan sesuatu yang Anda takutkan, maka rasa takut itu pasti hilang. Demikian juga dengan hal yang sebaliknya. Jika Anda menghindari sesuatu yang Anda takutkan, ketakutan-ketakutan Anda semakin bertambah sehingga mengendalikan kehidupan Anda. Dan ketika rasa takut Anda meningkat, penghargaan diri dan rasa percaya diri Anda juga akan berkurang. Buat daftar. Mulailah membuat daftar ketakutan dengan menuliskan apa saja, baik besar maupun kecil, yang menyebabkan rasa takut, stres, atau cemas. Pikirkan bagian-bagian pekerjaan atau kehidupan pribadi Anda, di mana rasa takut Anda mungkin membuat Anda mundur atau memaksa Anda tetap melakukan pekerjaan atau hubungan yang tidak membahagiakan.
Rasa takut paling umum tentu saja perasaan takut gagal dan takut akan penolakan. Beberapa orang karena didorong oleh perasaan takut gagal menghabiskan begitu banyak energi untuk membenarkan atau menutupi kesalahan. Beberapa orang lain terbebani dengan ketakutan akan penolakan dan demikian terobsesi dengan penampilan mereka di depan orang lain sehingga mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan bertindak secara mandiri. Sampai mereka benar-benar yakin bahwa ada orang lain yang mau mendukungnya, mereka tidak bisa membuat keputusan. Jika Anda sudah membuat daftar ketakutan yang menurut Anda bisa mengaruhi cara berpikir dan perilaku Anda harus mengelola rasa takut itu berdasarkan tingkat kepentingan. Ketakutan mana yang menurut perasaan Anda memiliki dampak terbesar terhadap perilaku Anda? Ketakutan mana yang membuat Anda tidak bisa melakukan tindakan lebih besar daripada rasa takut yang lain? Ketakutan besar apa lagi yang Anda rasakan? Apa perasaan takut terbesar ketiga yang Anda rasakan? Ujilah perasaan-perasaan takut Anda secara objektif. Berkaitan dengan rasa takut yang menguasai Anda, tuliskan jawaban-jawaban atas 3 pertanyaan berikut. 1. Bagaimana perasaan takut ini menahan laju Anda dalam kehidupan? 2. Bagaimana rasa takut ini membantu saya? Atau bagaimana rasa takut ini telah membantu saya di masa lalu? 3. Apa hasil yang saya dapat jika saya berhasil mengurangi rasa takut ini? Ketika saya menjalankan latihan ini beberapa tahun lalu, saya berkesimpulan, ketakutan terbesar saya adalah ketakutan akan kemiskinan. Saya takut tidak memiliki cukup uang, bangkrut, bahkan mungkin menjadi melarat. Saya tahu bahwa ketakutan ini berasal dari awal masa kanak-kanak saya. Orang tua saya yang tumbuh selama masa depresi, terus-menerus mengkhawatirkan masalah keuangan. Ketakutan ini diperkuat ketika saya jatuh bangkrut beberapa kali selama saya berusia 20-an. Walaupun saya bisa melihat secara objektif sumber ketakutan ini, rasa ini masih mencengkram saya. Bahkan ketika saya memiliki uang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, ketakutan ini masih ada. Ajukan beberapa pertanyaan kunci. Jawaban saya atas pertanyaan pertama, bagaimana perasaan takut ini menahan laju Anda dalam kehidupan? Adalah perasaan ini telah menyebabkan saya khawatir mengambil risiko dengan uang saya. Hal ini membuat saya bermain aman berkaitan dengan masalah pekerjaan. Dan hal ini juga menyebabkan saya memilih rasa aman daripada peluang. Jawaban saya atas pertanyaan kedua, bagaimana rasa takut itu membantu saya? Adalah untuk lari dari ketakutan akan kemiskinan. Saya bekerja lebih lama dan lebih kuat daripada kebanyakan orang. Saya lebih termotivasi dan tekun. Saya meluangkan lebih banyak waktu untuk menginformasikan diri sendiri tentang berbagai cara untuk menghasilkan dan menginvestasikan uang. Ketakutan akan kemiskinan sebenarnya mendorong saya untuk mandiri secara finansial. Ketika saya menjawab pertanyaan ketiga, apa hasil yang saya dapat jika saya bisa mengurangi rasa takut ini? Saya langsung tahu bahwa saya mau mengambil risiko lebih besar. Saya bersikap lebih agresif dalam mengejar berbagai target finansial. Saya memulai bisnis sendiri. Saya tidak lagi begitu tegang dan khawatir menghabiskan terlalu banyak uang atau memiliki terlalu sedikit uang. Saya tidak lagi begitu khawatir tentang harga apapun. Dengan menganalisis secara objektif ketakutan terbesar saya bisa mulai mengurangi rasa takut itu. Saya mampu mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Sebagai pernyataan yang terkenal dari pembicara motivasional Tony Robbins, demikian juga dengan Anda. Mempraktekkan kualitas keberanian. Anda memulai proses pengembangan keberanian dan mengurangi ketakutan dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan keberanian dan kepercayaan diri yang ingin Anda kembangkan. Apapun yang Anda praktikkan secara berulang-ulang, pada akhirnya menjadi kebiasaan baru. Jenis keberanian pertama dan mungkin yang terpenting untuk menggapai kesuksesan duniawi adalah keberanian untuk memulai, meluncurkan, melangkah keluar ke arah tujuan Anda. Inilah keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru atau berbeda, untuk keluar dari zona kenyamanan Anda tanpa jaminan kesuksesan. Robert Rostern, profesor kewirausahaan pada Oxford College selama 12 tahun, melakukan studi tindak lanjut terhadap para mahasiswa yang mengambil program MBA untuk mencari tahu apa yang telah mereka lakukan kemudian setelah lulus. Hal yang mengejutkannya, kurang dari 10% mahasiswanya yang telah lulus telah benar-benar memulai bisnis mereka sendiri dan mencapai kesuksesan. Lulusan lainnya bekerja untuk perusahaan lain, masih memimpikan menjadi pengusaha suatu hari nanti. Apa yang bisa menjelaskan perbedaan antara dua kelompok tersebut? Dia hanya bisa menemukan satu kualitas yang biasanya dimiliki pengusaha sukses, kemauan mereka untuk benar-benar memulai bisnis mereka sendiri daripada menunggu. Rostern menyebutnya prinsip koridor. Dia menemukan bahwa ketika para individu ini melangkah maju dalam bisnisnya, seolah-olah berjalan melalui satu koridor, pintu-pintu peluang yang tidak akan pernah mereka lihat jika mereka belum bergerak maju, terbuka bagi mereka. Ternyata para lulusan program kewirausahaan yang belum melakukan apapun dengan apa yang telah mereka pelajari masih menunggu kondisi waktu yang tepat sebelum mereka memulai. Mereka tidak mau meluncurkan diri mereka ke dalam koridor ketidakpastian sampai mereka bisa yakin bahwa mereka akan mencapai kesuksesan sesuatu yang belum pernah terjadi. Masa depan milik para pengambil risiko.
Masa depan menjadi milik para pengambil risiko, bukan para pencari aman. Kehidupan bersifat melawan, dalam arti semakin Anda mencari aman, justru semakin sedikit tingkat keamanan yang Anda miliki. Namun, semakin Anda mencari peluang, semakin besar kemungkinan Anda mencapai keamanan yang Anda inginkan. Setiap kali Anda merasa takut atau cemas dan perlu menyokong keberanian Anda, ubah perhatian terhadap tujuan-tujuan Anda. Visualisasikan tujuan-tujuan Anda sebagai realitas. Bayangkan Anda sudah menjadi orang seperti yang Anda inginkan, menikmati kehidupan seperti yang ingin Anda jalani. Otak sadar Anda bisa memikirkan hanya satu hal dalam sekali waktu. Pikiran tentang keinginan atau pikiran tentang ketakutan. Jika Anda mendisiplinkan diri untuk berpikir dan berbicara secara terus-menerus tentang tujuan-tujuan Anda akan meminimalkan dan mengabaikan ketakutan-ketakutan Anda. Ketika Anda memfokuskan pada bagaimana Anda bisa mencapai tujuan-tujuan Anda, rasa percaya diri dan keberanian Anda akan meningkat. Anda akan mengendalikan secara penuh emosi-emosi dan masa depan Anda. Hukum konsentrasi mengatakan, apapun yang Anda pikirkan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Anda. Semakin Anda memikirkan tujuan-tujuan Anda, semakin besar kemungkinan Anda meraihnya. Perkembangan keberanian. Penguasaan ketakutan dan pengembangan keberanian merupakan syarat penting bagi kehidupan yang sukses dan bahagia. Ketika Anda berkomitmen untuk mengembangkan kebiasaan berani, Anda akhirnya akan mencapai satu titik di mana ketakutan tidak lagi mengendalikan Anda. Ketakutan itu tidak lagi memainkan peranan penting dalam pembuatan keputusan Anda. Anda akan menetapkan tujuan-tujuan yang besar, menantang, dan menggairahkan. Dan Anda akan memiliki rasa percaya diri karena tahu bahwa Anda bisa meraihnya. Anda akan mampu menghadapi setiap situasi dengan ketenangan dan keyakinan diri. Anda akan menjadi tidak terhentikan.